Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatia, kedua ada Margareta, ketiga ada Dewi, yang keempat ada Aurel, dan yang terakhir ada saya sendiri, Dinar. Apakah semua orang bisa menjadi penyunting naskah? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Alasannya untuk menjadi seorang penyunting naskah, sang calon penyunting harus memenuhi persyaratan. Di sini saya akan menjelaskan syarat apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang penyunting naskah. Yang pertama, ada menguasai ejaan. Saat seseorang ingin menjadi seorang penyunting naskah, alangkah baiknya harus menguasai ejaan dalam kaitannya dengan naskah-naskah Indonesia. Penguasaan pedoman ejaan bahasa Indonesia, PUEBI, merupakan keharusan bagi penyunting agar seorang penyunting naskah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada 3 hal yang berkaitan dengan ejaan, yaitu yang pertama ada penggunaan huruf kapital, kedua pemenggalan kata, dan yang terakhir penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda petik, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Saya Fatia Zizolera akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Menguasai tata bahasa. Selain menguasai ejaan, seorang penyunting naskah harus menguasai tata bahasa. Penguasaan tata bahasa sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur kalimat. Kalimat yang disusun harus memiliki struktur kalimat seperti subjek, predikat, objek, serta keterangan atau pelengkap. Yang kedua adalah kata baku dan tidak baku. Contohnya seperti kata baku nutula dan kata tidak bakunya adalah nutulen. Kata baku saksama dan kata tidak bakunya adalah sesakma. Kata baku tampak dan kata tidak bakunya adalah nampak. Yang ketiga adalah penempatan diksi yang tepat. Menurut Widya Martaya, diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembaca. Saya Dewi Cahyani, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat ketiga menjadi penyunting naskah. Nah, yang ketiga ada bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah harus bersahabat dengan kamus. Mengapa begitu? Dimaksudkan agar seorang penyunting naskah kaya akan perbendaharaan kata. Dan jika ditemukan sebuah kata yang tidak diketahui maknanya, seorang penyunting dapat mencarinya di dalam kamus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan syarat lain untuk menjadi penyunting naskah, yaitu harus memiliki kepekaan terhadap bahasa. Menjadi penyunting naskah merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Memiliki kepekaan terhadap bahasa membuat penyunting naskah lebih selektif dalam memilih dan memilah kalimat. Misalnya, apabila terdapat kalimat yang kalau dibaca menimbulkan kesan yang kasar, maka ada baiknya diganti dengan kalimat yang lebih lembut dan netral. Begitupun dalam memilih kata. Penyunting naskah harus pandai memasukkan kata yang pantas dalam sebuah kalimat atau memilih susunan kalimat yang lebih pantas dibaca agar penggunaan kata-katanya lebih pas. Kepekaan bahasa sangat diperlukan agar naskah yang telah disunting dapat diterbitkan dan diterima oleh kalangan luas dan tidak menyebabkan ambiguitas atau kerancuan makna.
Saya Margareta Ika Oktaviani. Selanjutnya, syarat kelima menjadi seorang penyunting naskah yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah diharapkan harus memperbaharui informasi dengan cara rajin membaca buku, koran, dan menggali informasi dari internet dan lain-lain. Hal ini akan menambah pengetahuan dan memperlancar pekerjaan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Memiliki ketelitian dan kesabaran merupakan syarat menjadi penyunting naskah, karena penyunting naskah dituntut harus teliti dan sabar ketika menyunting naskah dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kerugian penerbit di kemudian hari karena tulisan yang lolos tidak disunting. Penyunting harus memeriksa apakah kalimat, kata, dan istilah yang dipakai layak cetak atau tidak, mengandung sara atau tidak, dan berbau pornografi atau tidak, dan sebagainya. Ketelitian adalah modal bagi penyunting naskah, karena dengan ketelitian diharapkan naskah yang telah disunting terhindar dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.